badan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara. Kepada komandan upacara. Hormat, gerak. Gerak. Laporan komandan barisan kepada komandan upacara. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara. Mana inspektur upacara? Hormat. Gerak. Gerak. Pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Teruskan. Terus. Langkah dekat maju. Jalan. Jalan kanan. Jalan. Satu langkah depan. Jalan. Jalan kanan dan kiri. Gerak. Bendera siap. Pada Sangsaka Merah Putih. Hormat. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara. Anak-anak sekalian, marilah kita mengheningkan cipta sejenak guna mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita dengan membaca suratul Fatihah dalam hati. Mengheningkan cipta, mulai.
Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sambutan Inspektur Upacara barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallamu ala rasulil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin mukarramin, para alim, para ulama yang senantiasa kami hormati dan kami taati fatwa dan nasihatnya, kepada Bapak Ibu Guru MTS Miftahul Huda yang kami hormati, serta kepada siswa-siswi santriwan santriwati MTS Miftahul Huda yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan upacara Hari Santri dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat ma'asalam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kemungkaran menuju zaman yang terang benderang ini dengan adanya agama Islam atau agama Islam. Pilih besar mungkin tidak banyak adik-adik santriwan santriwati yang ingin Pak Guru sampaikan. Ini merupakan momen bersejarah nih. Tanggal 22 Oktober merupakan tanggal yang sangat bersejarah khususnya bagi ulama dan santri. Di sini Pak Guru mau sedikit cerita tentang proses perebutan kemerdekaan Indonesia dari penjajah gitu. Sebelum Pak cerita, aku mau tanya, kira-kira Indonesia itu dijajah oleh Belanda kurang lebih selama berapa tahun? 350 tahun gitu. Kemudian setelah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, kurang lebih sekitar tahun 1942 Belanda itu hengkang dari negara kita. Kemudian datanglah pasukan Jepang pada saat itu. Terus Jepang menjajah negara kita selama berapa tahun? 3 tahun. Jadi proses perjuangan santri ini sangat panjang gitu. Kemudian pada saat itu setelah Jepang itu kalah gitu, menyerah pada sekutu, setelah terjadi peristiwa Hiroshima Nagasaki gitu, di pelajaran IPS itu, sehingga negara-negara yang dijajah oleh Jepang khususnya ingin mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka, termasuk negara kita. Tepatnya pada hari Jumat tanggal berapa? 17 Agustus tahun 1945. Pada saat itu Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Rakyat Indonesia menyambut kemerdekaan itu dengan sukacita, bahagia, senang. Baru merdeka, belum seumur jagung deh katanya orang-orang dulu itu, belum 3 bulan, tiba-tiba tentara Inggris yang diboncengi, tentara sekutu, termasuk Nika, Belanda, itu ingin menguasai negara kita, adik-adik. Baru merdeka selama 3 bulan, Belanda yang dulunya sudah kalah ingin kembali ke negara kita bersama Inggris, gitu kan ya. Puncaknya pada bulan Oktober ya, terjadi pertempuran 3 hari. Pada saat itu Alkisah 3 pemimpin besar termasuk Bung Karno, Bung Hatta, terus Panglima Sudirman itu rapat nih. Rapat di situ merumuskan siapa orang yang bisa menggerakkan masyarakat untuk melawan tentara Inggris yang diboncengi oleh Nika tadi. Mungkin yang belajar di ilmu IPS tahu nih, atau ilmu sejarah. Pada saat itu akhirnya utusan dari para pemimpin tadi, Bung Karno, Bung Hatta, sama Panglima Sudirman itu menghadap Syekhona pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada saat itu Kiai Hasyim Asy'ari mengumpulkan para kiai, beliau musyawarah, dan di musyawarah itulah terbit yang namanya resolusi jihad pada tanggal 21/22 itu para ulama yang dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari mengadakan rapat, dan di rapat itu menghasilkan yang namanya resolusi jihad, mewajibkan jihad bagi muslimin muslimat ya. Jihad pada saat itu diwajibkan fardu ain bagi masing-masing orang santri, diwajibkan untuk berjihad melawan tentara Inggris yang diboncengi oleh sekutu Nika ingin menguasai negara kita, gitu. Resolusi jihad itu dengan satu pilihan anak-anak, mati syahid atau hidup dalam cengkraman penjajah pada saat itu. Sehingga dengan adanya resolusi jihad ini membakar semangat para rakyat Indonesia, khususnya para santri, untuk menjaga kemerdekaan ini ya. Akhirnya terjadilah perang 3 hari ini, disebut di pelajaran sejarah itu perang 3 hari. Puncaknya pada tanggal 10 November itu terjadi peperangan besar di Surabaya yang terkenal dengan arek-arek Surabaya ya. Di situ para santri yang dari Malang, dari Madiun, dari Semarang, mereka berbondong-bondong ke Surabaya untuk menghadapi pasukan Inggris beserta sekutu. Disitulah sehingga karena ada perlawanan dari rakyat Indonesia ini, maka diakuilah bahwa Indonesia itu masih ada intensitasnya gitu, masih ada, karena masih ada perlawanan dari rakyat Indonesia pada umumnya dan khususnya santri pada saat itu. Mungkin banyak nyawa yang melayang gitu kan ya, pengorbanan nyawa, harta dan lain-lain dalam menempuh kemerdekaan itu, sehingga sampai sekarang itu pada tanggal 10 November itu dikenang sebagai Hari Pahlawan. Perperangan itu, semangat perperangan itu dipicu atau dibakar oleh adanya resolusi jihad yang dilaksanakan pada tanggal berapa? 21/22 pada saat itu, yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang tokoh pendiri NU, gitu ya. Karena jasa-jasa para pahlawan, khususnya para ulama dan santri itu, karena dikeluarkan resolusi jihad itu, tadi Pak Guru terangkan, membakar semangat bangsa Indonesia, khususnya para santri, untuk merebut kemerdekaan, gitu ya. Sehingga sampai sekarang itu Hari Santri, kenapa kok sih Hari Santri itu disebut sebagai hari nasional? Ya karena tadi itu, karena ada histori resolusi jihad
peran serta santri dan ulama dalam membela negara kita ini. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya setelah perjuangan panjang ya, sekitar kalau nggak salah tanggal 22 Oktober 2015, Presiden kita Bapak Joko Widodo menetapkan tanggal 22 apa? Oktober sebagai hari santri. Jadi hari santri ini diawali pada tanggal atau pada tahun 2015. Pada saat itu diumumkan di Masjid Istiqlal ini, gitu. Terus tentang pengertian santri sendiri itu, ada yang tahu nggak arti dan makna santri itu? Banyak versi nih. Pak Guru coba buka-buka di buku, buka browsing, tanya sana, tanya sini. Bahkan sebelum tadi Pak Guru ke sini itu tanya sama Pak Nizar, Pak Musli, sama Bapak Ibu Guru yang lain tentang apa sih makna dari kata santri itu sendiri. Jadi santri itu banyak versi ya anak-anak. Yang Pak Guru tahu itu dari versi bahasa Inggris. Karena mudah nih. Ada yang tahu sun itu artinya apa? Matahari. Tri apa? 3. Berarti santri itu artinya 3 matahari. Bukan mataharinya jajar 3 yang dipanah oleh Arjuna, bukan. Tapi yang dikatakan 3 matahari ini, bahwa santri itu memahami tentang 3 hal, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Itu jadi banyak versi. Terus yang kedua, apakah kita anak yang sekolah di madrasah ini disebut santri atau bukan? Santri. Dari versi-versi banyak tadi yang diterangkan oleh Pak Musli sama Pak Nizar, Pak Amin tadi, kita juga disebut sebagai santri. Intinya dari beberapa versi itu, yang dinamakan santri adalah orang-orang yang belajar ilmu agama, khususnya agama Islam. Bukan saja orang yang mondok di pesantren. Kalau melihat dari pendapat-pendapat yang pernah Pak Guru dengar atau pendapat-pendapat yang pernah Pak Guru baca, mungkin itulah sekelumit atau sedikit cerita tentang kenapa sih di Indonesia khususnya itu diadakan yang namanya Hari Santri. Tidak lepas dari peristiwa 2122 Oktober, yaitu resolusi jihad yang dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Apa sih makna, apa sih tujuan kita mengadakan Hari Santri itu anak-anak? Ya tadi itu untuk menghormati, mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah merebut kemerdekaan ini, khususnya para santri. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya Pak Guru minta maaf ya. Akhirul kalam. Maaf, sebelum upacara ini kita akhiri, kita kirim Fatihah sama orang tua kita nih. Coba nama ibu bapaknya disebut di dalam hati. Kita juga kirim Fatihah sama para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Ala dunia wa ala kuliyatis salihah wa li syafaatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa semua khususan ila ummi wa umikum abi wa abikum syawalillahumul fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Alikum iyyaka na'budu wa alaihim wa al-maghdubi alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buka. Menyanyikan Madrasah Santri dan Madrasah Jalal Matos. Dengan hitungan 4 per 4. 1, 2, 3, 4. Bertahan pertahankan Indonesia.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada inspektur upacara. Pada inspektur upacara. Mat, gerak. Gerak. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara. Kepada komandan upacara. Mat, gerak. Gerak. Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara. Komandan barisan membubarkan barisannya masing-masing. الوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان